Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Patan ini wasyhadu anna Muhammadan akan membahas bagaimana alhamdulillah salat jenazah. Pada materi kali ini kita akan membahas hukum salat jenazah dan dilanjutkan bagaimana tata cara salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah berdasarkan keumuman perintah Rasulullah SAW untuk menyolati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang, maka beliau bertanya, apakah ia memiliki harta peninggalan untuk mengisi hutangnya? Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyolatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda, solatkanlah saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum muslimin mensolatkan orang yang meninggal agar ia mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Semuanya mendoakan untuknya. Niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk si mayit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tata cara salat jenazah. Posisi yang pertama adalah posisi berdiri. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit lelaki, dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam, sebagaimana dalam hadis Abu Ghalib. Al-Ala bin Ziyad mengatakan, wahai Abu Hamzah, Anas bin Malik, apakah praktek Rasulullah SAW dalam salat jenazah seperti yang kau lakukan? Bertakbir 3 kali, berdiri di bagian kepala lelaki dan di bagian tengah wanita. Anas bin Malik menjawab, ya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Yang kedua, jumlah saf. Sebagian ulama menganjurkan untuk membuat 3 saf barisan, walaupun saf pertama masih longgar. Berdasarkan hadis, barang siapa yang mensolatkan jenazah dengan membuat 3 saf, maka wajib baginya mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Ulama khilaf mengenai derajat hadis ini. Pokok permasalahannya adalah pada perawi bernama Muhammad bin Ishaq al-Quraisy yang merupakan seorang mudallis. Dan dalam hadis ini ia melakukan an-anah. Ada pembahasan di antara para ulama mengenai an-anah Ibnu Ishaq. Wallahu alam. Hadis ini lemah karena an-anah Ibnu Ishaq sebagaimana Syekh Albani dalam Dhaif al-Jami menyatakan hadis ini lemah. Maka yang menjadi ibroh, hal yang diperhatikan adalah banyaknya jumlah orang yang menyolati sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bukan sekedar jumlah 3 saf. Yang ketiga, jumlah takbir dan mengangkat tangan. Takbir salat jenazah sebanyak 4 kali. Ulama ijma akan hal ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mensolati Ashamah an-Najish. Beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama ijma mengenai disyariatkannya mengangkat tangan untuk takbir yang pertama. Ibnu Munzir mengatakan, ulama ijma bahwa orang yang salat jenazah disyariatkan mengangkat tangan di takbir pertama. Al-ijma. Namun mereka khilaf mengenai
mengangkat tangan untuk takbir selainnya. Yang rajih disunahkan untuk mengangkat tangan dalam setiap takbir dalam sholat jenazah. Berdasarkan riwayat dari Nafi tentang Ibnu Umar radhiyallahu an, Nafi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu an mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di sholat jenazah. Disahihkan Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir. Yang keempat, tempat sholat jenazah. Sholat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid, sebagaimana yang umum dilakukan di zaman Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengumumkan kematian An-Najasyi di hari ia wafat. Kemudian beliau keluar ke lapangan, lalu menyusun shaf untuk sholat, kemudian bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari. Namun boleh juga dikerjakan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, demi Allah, tidaklah Nabi SAW menyolatkan jenazah Suhail bin Baida dan saudaranya Sahal kecuali di masjid. Hadis riwayat Muslim. Dibolehkan bagi orang yang belum sempat mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu ia melakukan sholat jenazah di pemakaman, sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya seseorang yang biasa dikunjungi Rasulullah SAW telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari. Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku? Para sahabat menjawab, ketika itu malam hari. Kami tidak ingin mengganggumu, wahai Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan sholat jenazah di sana. Hadis riwayat. Demikian juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah. Ia sholat jenazah di sana dan menyusun shaf untuk sholat. Beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Hukum sholat jenazah.